nanti tentu yang milih Patrick ya. Tapi paling tidak di situ kita perlu 5 pemain tengah lah, paling tidak. Nah, akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau, Joy Pelupesi, ya, dari keturunan Maluku. Ini dia sudah diskusi, sesudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu, lalu juga sekarang di Liga Belgia. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita. Ya, lini tengah yang memang pada saat ini kekurangan. Lalu yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, itu kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James, ya, dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Nah, kita memang perlu juga penebalan left back, wing back yang juga bisa left midfield, ya, untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita tentu kekurangan kedalamannya. Nah, ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Nama-nama yang sudah diumumkan oleh Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia harus bisa menunjukkan kemampuannya bersama klubnya agar bisa dilirik oleh Patrick Kluivert selaku pelatih Timnas Indonesia. Luar biasa memang ya. Serem sih melihat sektor sebelah kiri dari Timnas Indonesia. Jadi kesimpulannya, Emil Audero ketika direkrut oleh Timnas Indonesia, ya pemikiran yang sudah benar lah ya. Segala kontroversi kita lupakan. Kemudian yang kedua ada Joy Pelupesi dengan Jairo masih proses administrasi dari Timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga Dean James. Ini salah satu pemain di Eagles, kasta tertinggi Liga Belanda. Erick Thohir kembali datangkan 3 pemain keturunan Indonesia. Siap acak-acak pertahanan Australia jelang Piala Dunia 2026. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, sepak bola Indonesia semakin menunjukkan sinyal positif dengan berbagai gebrakan besar yang dilakukan oleh PSSI. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Presiden PSSI, Erick Thohir, adalah mendatangkan 3 pemain keturunan Indonesia yang selama ini bermain di liga-liga Eropa. Langkah ini bukan hanya sekadar memperkuat kualitas skuad Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi strategi besar untuk mengacak-acak pertahanan tim-tim kuat di Asia, terutama Australia, yang menjadi salah satu lawan tangguh dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir dan strategi jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Kepemimpinan Erick Thohir di PSSI telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur dan manajemen organisasi, tetapi juga berusaha keras memperkuat Timnas Indonesia di segala aspek. Langkah terbaru yang diambil oleh Erick adalah mendatangkan 3 pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di liga-liga top Eropa. Pemain-pemain keturunan ini bukan hanya sekadar tambahan kualitas di lapangan, tetapi mereka juga diharapkan bisa memberikan dampak signifikan terhadap mentalitas Timnas Indonesia. Selain itu, kehadiran mereka dapat memperkuat hubungan sepak bola Indonesia dengan diaspora Indonesia di luar negeri yang semakin berkembang. Upaya ini sejalan dengan visi Erick Thohir untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola Asia yang lebih diperhitungkan. 3 pemain keturunan Indonesia yang siap merapat ke Timnas. Pemain-pemain yang didatangkan ini memiliki pengalaman internasional yang sangat berharga dan telah berkompetisi di level yang lebih tinggi. Mereka adalah gelandang berbakat yang bermain di Liga Belanda, seorang penyerang muda yang saat ini tengah bersinar di Bundesliga Jerman, dan seorang bek tangguh yang memperkuat salah satu klub besar di Liga Inggris. Ketiganya memiliki keterampilan teknis yang luar biasa dan fisik yang kuat, sangat cocok untuk menghadapi tantangan di level internasional.
Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan opsi yang lebih banyak untuk pelatih timnas Indonesia dalam menentukan taktik dan strategi, baik itu dalam permainan bertahan maupun menyerang. Selain itu, pengalaman mereka di liga-liga top Eropa dapat menjadi modal berharga dalam mengatasi tekanan yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya saat melawan Australia. Australia, pesaing tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi momen krusial bagi Indonesia. Timnas Garuda harus bersaing dengan tim-tim kuat di Asia, termasuk Australia yang selama ini dikenal sebagai salah satu tim terkuat di kawasan Asia. Australia memiliki pertahanan yang solid dan pemain-pemain dengan fisik yang sangat kuat. Namun, dengan kehadiran para pemain keturunan ini, Indonesia memiliki peluang untuk memberi perlawanan yang jauh lebih kompetitif. Pertandingan melawan Australia menjadi salah satu ujian terbesar bagi timnas Indonesia. Selama ini, Indonesia kesulitan untuk menembus pertahanan solid Australia yang terkenal dengan permainan keras dan fisik. Namun, dengan tambahan pemain-pemain berpengalaman dan berkualitas tinggi yang memiliki gaya bermain lebih dinamis dan teknis, Indonesia diharapkan bisa merusak pertahanan Australia dan menciptakan peluang yang lebih baik. Tantangan dan harapan baru untuk timnas Indonesia. Kehadiran 3 pemain keturunan ini memberikan nuansa baru dalam timnas Indonesia yang semakin menunjukkan ambisi besar untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia kini sedang mengembangkan potensi pemain-pemain berbakat yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari mereka yang memiliki darah Indonesia. Pelatih timnas Indonesia juga menunjukkan optimisme tinggi dengan tambahan kekuatan baru ini. Selain kualitas individu para pemain, komunikasi dan sinergi antar pemain lokal dan keturunan menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh tim pelatih. Namun, dengan semangat yang tinggi, Erick Thohir berharap bahwa Indonesia dapat menunjukkan permainan yang lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Asia. Selain itu, Indonesia kini memiliki peluang besar untuk bisa menembus babak kualifikasi Piala Dunia dengan skuad yang lebih kuat dan terorganisir. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi tujuan jangka pendek, tetapi juga menjadi pijakan bagi Indonesia untuk membangun reputasi sepak bola yang lebih solid di masa depan. Dengan mentalitas juara yang dibawa oleh para pemain keturunan ini, timnas Indonesia berharap bisa melangkah jauh dan memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Membangun sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif. Langkah yang diambil oleh Erick Thohir ini bisa dianggap sebagai bagian